apa yang biasa yang diberikan kepada anak-anak SLB saat mengajar. Kalau kita anak SLB itu kita ini moodnya. Ya mood. Kalau moodnya dia dari rumah udah jelek ya. Jadi kita apapun juga ya nggak masuk. Kita kasih. Ya. Oke ya. Biar bagaimana kan emang kita ada jadwal ya, tapi kita nggak terpaku sama jadwal itu gitu kalau SLB itu ya. Jadi kalau kayak moodnya lagi jelek itu kita nggak paksain bangun matematika, jadwalnya harus jam pertama matematika gitu, nggak bisa. Jadi kita harus nurunin moodnya dulu, dia suka apa main, kasih mainan, suka mengarai kasih main gitu. Jadi harus ini aja dulu ya gitu. Jadi setelah moodnya udah baik baru itu bedanya SLB sama ini yang normal ya. Bagaimana cara ibu untuk menyesuaikan saat mengajar supaya anak-anak itu mudah belajarnya? Ya secara ini aja ya, umpamanya kalau kayak apa itu gambar apa namanya ke alam gitu ya. Kalau di sini kan ada ya, alhamdulillah ada ya. Jadi umpamanya kita mau nerangin angka, kita cantik aja gitu. Selain umpamanya selain kita ada gambar gitu, gambar pohon ada angka, ada kayak gitu ya bukan. Kan saya lihat gitu lagi. Buat pertama-tama gitu yang memperkenalkan gitu, kita ingin dulu anak-anak siapa yang tahu gitu. Misalkan ada anak yang sulit fokus belajar atau cepat bosan, terus ibu gimana caranya supaya mereka tuh anak SLB itu tetap semangat belajarnya, tetap yang buat bahagia belajarnya, buat sungguh-sungguh belajar tuh kita harus kalkulasi ya, nggak hanya saya kan kalau kayak gini nggak selalu begini setiap hari. Biasanya saya baca dulu, kadang dikte gitu ya, karena saya itu jadi memperlancar ya dulu gitu. Kadang kalau ini karena ada mbaknya jadi dia kalau saya diktein kan nggak bisa, soalnya dikte nggak hanya terpaku sama umpamanya tulisan gitu, nggak, kadang saya dikte angka gitu. Jadi nggak dikte itu bukan hanya kata-kata ya, itu bukan tapi sesuai dengan cara moodnya ya. Belajar mereka kesukaannya apa, gitu. Anda dalam besok kita mau outing kelas ya, namanya itu kita bisa masuk ke situ tentang kendaraannya, profesinya, yang mengendarai siapa namanya, profesi, nanti akhirnya kemana-mana gitu. Kalau pesawat kapal, jadi dikaitkan dengan itu. Seberapa penting kan kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak satu sendiri orang tua dan orang itu memajukan perkembangan anak-anak. Wanita putrinya sekolah di sini sangat penting, kayak dukungan secara teknis, belajar perkembangan sosial, terus dengan pengembangan bakat dukungan belajar di sekolah itu sangat penting banget. Kami itu setiap hari dalam pembelajaran kami juga tugas kan, tugasnya juga
Karena filmnya tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa bantu juga. Harus ada komunikasi dan biasanya ada grup kan, ada grup WA. Kemudian ibadah kegiatan di sekolah kan, banyak agenda-agenda di sekolah yang akan ada komite kita ada misalnya peringatan besar agama, peringatan kemerdekaan, peringatan hari disabilitas dan sebagainya. Itu biasanya orang tua sejumlah orang tua yang mendukung dengan sangat kemudian mereka yang mengajar hati adalah apa yang jadi yang sebagai orang tua temannya atas akan juga melakukan perayaan ya, silakan ya. Pengembangan ini juga ada komunitas keluar biasanya ada semua, ada pocari dan itu tempatnya kan tidak di sini ada latihan semus tapi ada waktu itu orang tua yang sangat mendukung yang mau mengantar latihan di Romangu di mana biasanya ada tentang ada juga yang memang pengen tapi mungkin finansial harus mengantar itu kurang, jadi ya kurang besar. Nah, kan dalam komunikasi kayak gitu kan kita lihat anak tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing gitu. Nah, cara sekolah berkomunikasi dengan orang tua supaya kebersihan anak ini di rumah bisa dipahami orang tua bagaimana? Harus ada komunikasi. Ada komunikasi, kita juga ada agenda-agenda yang harus bertemu orang tua kalau ada masalah dalam pembelajaran, dalam perilaku, dalam usia dan juga masalah pengembangan diri dan juga dikomunikasikan dengan tua. Dalam hal tersebut pendekatannya bagaimana itu? Ya, umumnya orang tua juga orang tua juga yang ada ini ya. Dulu kalau memang tidak kita jatuh, kalau misalnya hal-hal yang sensitif jatri. Makanya hati itu ya bukan ini berarti harus jalan untuk mengutarakan kegiatan. Kalau saya apa-apa kayak gitu kan, itu saya kirim belajar apa, jadi orang tua juga tahu apa yang di sekolah ini makanya dan mereka bertanggal ada dalam selain dukungan lain dari pihak sekolah bagi orang tua dengan pandangan itu selain pemahaman dari orang tua apa yang diberikan dari sekolah untuk anak-anak. Selain tadi di sekolah secara umum memang kita lihat biasanya kan dibagi dan selain itu dukungan yang paling dibutuhkan untuk anak-anak dukungan. Ya itu ya sama Pak Guru dan orang tua ya. Anak-anak ini beda dengan anak-anak yang cuma lingkungan itu lebih besar perhatian ke mereka itu memang harus kalau orang tua yang maksudnya dan kesenangannya juga ada sedikit kadang-kadang juga orang tua itu lelah gitu kan. Karena aku jadi nggak bisa emang terakhir mungkin sekolah
Nah, itu ada perubahan. Ya, jadi dukungan itu tidak hanya di akademik, bisa bertulis, tapi dukungan keseluruhan secara holistik, gitu kan ya. Anak yang bisa pede, bisa gembira, bisa happy di sini. Ini adalah habitat mereka, komunitas mereka di sini. Tempat mereka bersemi dan ngomong dan sebagainya. Kalau ada di luar kan tidak bergaul. Bergaulnya di sini terbatas keluar kan. Mungkin nggak seide temen-temennya gitu kan, mungkin aku paham. Memang enggak ini iya di sebelahnya Sumatera Jawa. Ini Ini yang apa jawaban saya? Kebutuhan masuk. tapi memang pertanyaannya memang Pertanyaan dulu. sih. Jangan mirip-mirip. Mirip. Nah, ini buat terakhir nih. Ya. Nah, yang soal terakhir ini hubungan ini kan tadi di bahwa yang pertama hubungannya orang tua harus lebih tinggi gitu. Ya, Dan dukungan dari orang tua yaitu salah satu komunikasi dengan orang tua kalau terjadinya SMP sekolah. Nah, kalau menurut dari pandangan sekolah atau ibu sendiri, apa saja kadang kekurangan orang tua dalam memahami mahasiswa tersebut? Ini sikap dari sudut pandang orang tua yang kita pelajari ya. Ada berbagai banyak apa sikap orang tua memiliki anak seperti ini, jadi betul ya. Ada yang datang ke sini dengan yang persiapan yang sudah cukup menerima, gitu ya, menerima anaknya bahwa anaknya itu berbeda. Ada yang datang tiba di sini berharap nanti anaknya akan berubah, tidak seperti ini lagi atau jadi normal. Ada yang datang tapi dia belum menerima, mungkin yang datang nanti ibunya tapi bapaknya belum menerima, gitu kan. Ada yang datang terserah deh, gitu kan. Mungkin anak saya di sini ada tempat untuk belajar. Nah, itu macam-macam. Nah, yang harapan komunitas di sini itu yang ditular-tularkan oleh guru-guru atau orang tua kepada orang tua anak menerima anak kita orang itu adalah memang ketiban Allah yang beda dengan anak ini. Ya, menerima biasanya kalau orang sudah menerima, orang tuanya pun happy, gitu kan? Happy, dia juga dukungan ke anaknya terus, anak-anaknya juga di sini makin kita. Apapun sikap dari anaknya yang berbeda itu sama-sama diakui. Nah ini nih, apa belajar lagi? Sudah tiap kali nggak tidak belajar ke bu, itu enggak nih. Bu, saya janji kalau jajan buah. Bu. Iya nih, susah nih dikasih tahu. Pulang. Nggak ada. Pulang di luar. Ini. Ada lagi yang beda pertanyaannya? Berarti secara ini itu orang tua harus menjadi Iya, karena itu secara manusiawi kita paham. Ada yang masuk ke seorang tua nanti dari pihak yang menolak, denial, setengah menerima, akhirnya bisa menerima, itu ada kan. berarti apa namanya, kalau untuk berharap contohnya saya menyusulkan anak saya sih, saya berharap anak saya harus bisa pintar, harus bisa normal, itu harus ditekankan atau memang harus orang tua harus menjualkan hal tersebut? Ya, harapan itu tidak saya punya prinsip. Yang benar dari ini lulus sampai tua saya tidak bisa baca. Ada yang cuma ini kan ada yang di harapan ya, dan manusia harus berharap kan, seberapa jauh kemampuan anak juga harus ada yang kelihatan signifikan dari nggak bisa apa jadi bisa.
Tapi ada yang seperti itu, monoton, ada juga. Tapi salah satu tantangannya juga itu ya. Iya. Kita kan melihat keberhasilannya tidak. Nah, anak harus bisa baca tulis misalnya. Kita nggak ada anak bisa ngomong sendiri, anaknya happy gitu kan, bisa ada gaul. Nah akhirnya pada satu titik ada orang tua yang saya menjalankan kewajiban memberikan sesuatu saya karena memang kan wajib ada pada usia sampai nanti selesai gitu. Oh ini ada lagi, ini terakhir deh. Dan dari terakhir dulu. Ya, ini dalam hubungan orang tua, Itu gua ya. dalam hubungan orang tua kan, misalnya saya sebagai orang tua menitipkan anak saya ke sini. Nah, kalau anak saya tidak memiliki pandangan itu salah atau benar enggak saya pada cara pengajaran sebenarnya atau malah mengakui kemampuan anak saya. Ya, ada yang itu. Anak saya di sini nggak bisa apa-apa. Ada juga, tapi umumnya itu ada sebagian kecil sih. Karena lama-lama selama ini, mereka tiba-tiba kesadaran kemampuan anak. Ditaruh dimanapun, dipindah ke yang sekolah SMP atau tetap aja sama. Ada Harus menerima iya, karena kembali lagi ke awal itu kita harus dibantu dengan cara tentu dan kapasitasnya sudah seperti itu. dekatkan kameranya. Ya, Udah siap, demikian wawancaranya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini terima kasih yang diterima. Untuk harapan kami ke depan, semoga anak-anak di sini makin berkembang. amin, Sehat-sehat dan Ibu juga sehat. ya, Terima kasih Ibu. amin, ya, kapan bye. Maksudnya untuk komunikasi sosial anak-anak tantangannya banyak sih ya. Kamu misalnya di luar sekolah apa di sini juga. Kalau untuk sosialnya anak-anak ya tantangannya ada anak memang nggak semuanya anak tuh nggak semua cepet berbaur sama teman-temannya ya. Ada temennya juga Ija ya. Itu anak tuh walaupun aku juga sama pas dikasih sama guru di sini, kalau udah nggak mau tuh nggak mau, susah banget gitu kan. Dari mulai dia nggak mau duduk, bisa ngajar duduk dilepok di bawah, udah diem aja di sana. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, gimana sih peran guru dari sekolah dalam membentuk sikap sabar dan empati untuk siswa-siswa di sini? Untuk sabar memang kalau guru-guru SLB ya, memang semua guru juga memang harus sabar ya kan, tapi utamanya guru-guru SLB itu di sini memang kalau nggak sabar ya mungkin jangan masuk guru SLB ya kan, memang harus sabar banget. Ya udah Udah aja, ada lagi mungkin ada yang tutup terima kasih. Untuk pertanyaannya sekian dari ketiga pertanyaan tadi. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya, Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman. Oh iya. Kamu suka kalau kamu ini susah belajar, biasanya ya kamu biasa sih. Oh kakak berapa sama? Kamu tidak apa? Kamu satu-satunya cowok ya? Ih, sana dong. Aku aja.
Betul aku jadi oke lanjut ya. Satu teman bisa salah itu baik banget. Apa yang bikin kamu senang sekolah? Iya. Hasil aku sering ada. Bagus. Iya.